Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Di saat Long Niu melihat Long Chu di depannya, dia menjadi sangat marah. Lalu, dia berkata kepada Long Chu dengan keras, "Seharusnya kamu tidak melukai dia seperti itu, karena dia juga adalah keluarga kita," teriak Long Niu. "Cih, dia hanyalah orang lemah, jadi sudah sewajarnya jika dia menjadi seperti itu. Apalagi ini di dalam pertarungan, bukankah sudah wajar jika ada yang terluka? Lagi pula, kita juga memiliki alkemis master yang bisa menyembuhkan lukanya dalam sekejap," ucap Long Chu. Setelah mendengar ucapannya itu, semua pemuda yang ada di sana menjadi sangat marah. Lin Tian hanya terus tersenyum dan tidak berbicara, tapi di matanya sudah ada aura membunuh yang kuat. Tanpa disadari oleh orang lain, dia telah mencoba untuk menahan amarahnya sekuat tenaganya, itu agar tidak terasa oleh orang lain. "Kamu," seru Long Niu, "sudahlah, lebih baik kita mulai saja. Atau kalau tidak, kamu lebih baik menyerah saja, karena aku berada satu tingkat lebih kuat darimu," ucap Long Chu. "Dicoba saja dulu," balas Long Niu sambil tersenyum. Lalu, aura yang kuat keluar dari tubuhnya, dan aura itu bukan seorang yang berada di tahap alam ilahi tingkat keempat, tapi sudah berada di tingkat kelima. Orang-orang di sana menjadi kaget dengan hal itu, dan ada beberapa tetua yang mengangguk dengan senang, ketika mereka melihat ke arah Long Niu. "Oh, apakah hanya itu saja? Baiklah, biar aku lihat, seberapa jauh kamu berkembang," ucap Long Chu. "Mulai," teriak pengawas. Bang! Keduanya langsung menyerang secara bersamaan, dan itu menyebabkan getaran yang cukup keras di arena pertandingan. Bang! Suara pertarungan di dalam arena terdengar cukup keras, bahkan para tetua sedikit kagum ketika melihat Long Niu yang bisa dengan seimbang melawan Long Chu, walaupun dia baru saja maju ke tingkat kelima. "Hahaha, kamu cukup kuat, dan sudah berkembang sedikit. Tapi sayang," ucap Long Chu. "Apa maksudmu?" tanya Long Niu sambil mengerutkan keningnya. Long Chu hanya tersenyum, lalu aura Long Chu yang berada di tingkat kelima, itu segera naik ke tingkat keenam, dan itu membuat semua orang menjadi jauh lebih kaget lagi. "Inilah yang aku maksud," jawab Long Chu. Kamu menyembunyikan kultivasi aslimu," ucap Long Niu dengan heran. "Hahaha, bukankah kamu sendiri juga begitu? Baiklah, mari kita akhiri saja ini semua," ucap Long Chu dengan senyum di wajahnya itu. Mendengar penghinaan seperti itu, Long Niu sedikit menggertakkan giginya. Lalu, dia mengangkat kedua tangannya, dan kemudian mengarahkan tepat ke arah Long Chu. "Cakar naga api," teriak Long Niu. Lalu, dua cakar besar muncul di sisi kiri dan kanan Long Chu, dan itu membuat dirinya tidak punya jalan untuk keluar dari sana. "Wow, sungguh serangan yang kuat. Tetapi ini saja masih belum cukup," teriak Long Chu. "Cakar darah, hancurkan," teriak Long Chu. Dan tiba-tiba saja, duar. Lalu, dua pasang cakar naga itu saling bertabrakan. Tetapi sayangnya, cakar naga Long Niu kalah, dan itu menyebabkan dirinya terluka. "Ah, cerot!" Long Niu memuntahkan seteguk darah dari mulutnya. Tubuhnya sedikit bergetar, tapi masih berdiri sambil menatap ke langit. "Hahaha, selamat, kamu bisa merasakan kekuatan terkuatku," ucap Long Chu. "Timbangan naga darah kematian," ucap Long Chu. Lalu, muncullah sebuah timbangan besar yang bergambarkan naga dan berwarna seperti darah, dan kemudian melesat ke arah Long Niu. "Hentikan!" teriak Long Hutian. Tapi sayangnya, suara itu tidak diperhatikan oleh Long Chu, dan timbangan itu menghantam Long Niu yang berada di bawah. Walaupun dia terus berjuang untuk menahannya, tapi tetap saja dia terluka parah. Akibat dari serangan itu, bahkan dia terluka lebih parah daripada Long Hei. Hal itu bahkan membuat semua tetua yang ada di sana menjadi murka, ketika melihat luka yang diderita Long Niu. "Long Chu,
kepala keluarga sudah memintamu untuk menghentikan seranganmu, tapi kenapa kamu masih menyerangnya?" teriak tetua pertama. "Maaf tetua, aku tidak bisa mengendalikan seranganku," ucap Long Chu dengan santainya. "Kamu," teriak para tetua secara bersamaan. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu, karena orang ini telah dengan sengaja melakukannya. "Hahaha, tenanglah tetua sekalian. Bukankah itu hal yang wajar jika ada yang terluka di arena, dan juga, nanti kita bisa meminta keponakan Nona Bing untuk menyembuhkan orang yang terluka," ucap tetua kedua. "Benar," kata tetua kedua, ucap beberapa orang yang mendukung tetua kedua. Akhirnya, hal itu membuat para tetua saling berdebat. Akibatnya, Long Hutian tidak bisa menahan diri lagi dan menjadi cukup marah. "Cukup," teriak Long Hutian, aura yang kuat segera muncul di hadapan seluruh keluarga di sana, dan para tetua yang tadinya sedang berdebat pun langsung terdiam. Tetapi hanya tetua kedua yang masih tersenyum di wajahnya, walaupun dia tahu kalau Long Hutian telah marah. "Umumkan pemenangnya," ucap Long Hutian sambil duduk kembali. "Tapi kepala keluarga," seru tetua lain yang merasa itu tidaklah pantas, apabila Long Chu tidak dihukum. "Ini keputusanku, cepatlah umumkan," ucap Long Hutian dengan tegas, sambil melihat ke arah pengawas. "Baiklah, pemenang pertandingan ini adalah Long Chu," teriak pengawas. Tetapi tidak ada yang bertepuk tangan, dan para penonton hanya diam saja di tempat masing-masing. Long Chu yang tadi sudah senang dengan kemenangannya, lalu dia melihat ke arah Lin Tian. Setelah itu, dia berpura-pura hormat kepada Long Hutian. "Kepala keluarga, bagaimana jika aku bertanding dengan saudara Lin?" ucap Long Chu. "Oh, kenapa kamu menantangnya?" tanya Long Hutian. "Aku hanya ingin tahu saja, seberapa kuat saudara Lin ini. Dan aku juga ingin tahu, apakah dia layak sebagai pelindung Nona Qiao di tanah rahasia," jawab Long Chu. "Wow, kenapa juga aku harus bertarung denganmu karena hal yang sepele seperti itu?" ucap Lin Tian dengan acuh tak acuh. Mendengar jawaban dari Lin Tian, ini tentu saja mengagetkan mereka, termasuk Long Chu dan Long Qiao. "Bukan begitu saudara Lin, Nona Qiao pasti ingin tahu kekuatan pelindung yang dibawa oleh kakak laki-laki Ao Tian ke sini. Bukankah itu hal yang wajar?" balas Long Chu. "Oh, begitukah? Lalu, tahukah bagaimana aku melihatmu?" tanya Lin Tian. "Oh, seperti apa?" balas Long Chu. "Kamu hanyalah seekor semut yang berpura-pura menjadi singa," ucap Lin Tian dengan jijik. "Kamu?" Long Chu langsung kaget, dan menjadi marah setelah mendengar jawaban dari Lin Tian. Bahkan tetua kedua juga mengerutkan keningnya, ketika dia mendengar anaknya telah dihina seperti itu. "Kenapa? Apakah kamu tidak suka?" tanya Lin Tian. Jika kamu tidak berani menjawab tantanganku, jangan berlagak hebat seperti itu. Majulah, dan lawan dia jika kamu memang kuat," teriak Long Qiao yang merasa terhina juga oleh perkataan Lin Tian. Lin Tian memang sengaja mengatakan itu, agar Long Qiao sadar akan posisinya. "Di mataku, kamu hanyalah semut pengganggu. Jika bukan karena kamu adalah anak bibi dan adik dari kakak Long Ao Tian, aku bahkan tidak akan memperdulikanmu," ucap Lin Tian dengan ekspresinya yang dingin. Bahkan Long Hutian, Bing Zui, dan yang lainnya, semuanya menjadi kaget setelah mendengar hal itu. Anak ini sungguh berani mengatakan perkataan seperti itu di depan Long Hutian dan Bing Zui, gumam penonton. Tetapi Long Hutian tidak menjawab perkataan Lin Tian, dan begitu juga dengan Bing Zui. Mereka berdua benar-benar sudah sedikit kecewa oleh sikap dari anak perempuan mereka sendiri. Sebenarnya, di mata Bing Zui bisa dilihat rasa sayang terhadap Lin Tian. Dia merasa terhibur dengan perkataan Lin Tian itu, dan dia juga tahu sebab karena dirinya, Lin Tian menahan semua ini. Karena jika tidak, mungkin semua sudah, pikir Bing Zui. "Kamu!" teriak Long Qiao. Dia tidak pernah menyangka bahwa, pemuda ini berani sekali mengatakan hal itu kepadanya di depan semua orang. "Heh, sampah,
jika kamu laki-laki, majulah ke sini, dan jangan berbicara kasar terhadap wanita, ucap Long Chu dengan nada mengejek. Oh, apakah itu perlu? Tanya Lin Tian. Itu sangat perlu. Apakah kamu takut terluka? Hahaha, bukankah kamu seorang master alkemis dan memiliki banyak pil, ucap Long Chu. Wah, kamu benar juga, balas Lin Tian sambil berpura-pura mikir. Nak, majulah, aku yang akan menanggung semuanya, ucap Long Hutian dengan senyum di wajahnya. Ho ho ho, baiklah kalau begitu, aku akan menyerangmu tidak lebih dari 5 gerakan, ucap Lin Tian. Setelah mengatakan itu, dia lalu menghilang, dan langsung muncul di depan Long Chu. Bahkan para tetua yang ada di sana merasa sangat terkejut, dan tidak tahu kapan dia menghilang dari tempatnya. Dan bahkan, Long Chu sendiri juga kaget. Kamu, seru Long Chu. Mari mulai, ucap Lin Tian. Sial, matilah, cakar darah, ucap Long Chu. Bang! 2 cakar yang besar segera menghantam Lin Tian yang berdiri cukup dekat dengan Long Chu. Tetapi saat kabut menghilang, Lin Tian masih berdiri dengan senyum di wajahnya. Bagaimana mungkin, ucap Long Chu. Apakah hanya segini saja? Seranganmu itu hanya terasa seperti gigitan semut, ucap Lin Tian dengan santai. Sial, timbangan darah kematian, ucap Long Ao Tian. Serangan dari timbangan yang sama seperti sebelumnya, itu juga menghantam Lin Tian dengan sangat keras. Bang! Long Chu sedikit kehabisan nafasnya, karena dia berturut-turut mengeluarkan serangan terkuatnya. Tetapi dengan epiknya, Lin Tian masih tetap berdiri di sana. Semua orang yang ada di sana bahkan merasa kaget dan takjub ketika melihatnya, dan tidak ada luka di tubuhnya, bahkan dia tidak bergeser sedikit pun dari tempat dia berdiri. Apakah hanya segini saja? Apakah ini sudah giliranku? Tanya Lin Tian. Aku akan membunuhmu, ucap Long Chu dengan kesal. Bang bang bang. Semua serangan terkuat Long Chu pun segera ia keluarkan, tapi Lin Tian tetap tidak terluka sedikit pun, dan bahkan Long Qiao yang melihat hal itu sudah sedikit gemetaran ketika melihat Lin Tian. Bagaimana tidak, jika itu dirinya, dia pasti sudah terluka dari tadi. Tetapi Lin Tian yang bahkan telah diserang sebanyak itu, ia bahkan tidak terluka sedikit pun. Jangankan terluka, tergores pun tidak. Long Chu mulai kehabisan nafasnya dan kelelahan. Dia tidak percaya kalau pemuda ini sungguh sangat kuat, dan bahkan berada di luar nalarnya. Saatnya giliranku, ucap Lin Tian sambil tersenyum. Lin Tian langsung menghilang, dan muncul di depan Long Chu yang sedang terkejut. Kamu, seru Long Chu. 1, ucap Lin Tian. Bang! Crot! Long Chu langsung memuntahkan darah dari mulutnya, karena ia dipukul tepat di perutnya dengan cukup keras oleh Lin Tian, tapi itu belum selesai. 2, ucap Lin Tian lagi. Bang! Crot! Dia memuntahkan darah beserta giginya, itu akibat tamparan Lin Tian di wajahnya. Hanya dengan tamparannya saja, bahkan dia dapat dengan mudah diterbangkan. Tetapi Lin Tian sudah muncul tepat sebelum dia keluar arena, dan mencengkeram leher Long Chu dengan tangannya. Baru juga 2, dan masih ada 3 lagi, ucap Lin Tian. Ini yang ketiga, ucap Lin Tian. Krek! Lin Tian segera mematahkan tangan kiri Long Chu dengan keras, dan itu membuatnya berteriak dengan sangat keras, itu akibat rasa sakit yang dia rasakan. 4, ucap Lin Tian. Bang! Krek! Kedua kakinya ditendang oleh Lin Tian dengan kuat, dan tulang kakinya pun patah secara langsung. Karena penyiksaan ini, Long Chu merasakan sakit yang amat perih yang belum pernah dia rasakan. Bahkan seluruh tetua, dan anggota keluarga di sana merasa ngeri melihat penyiksaan itu. Bahkan Long Hutian beserta Bing Zui yang melihat itu juga merasa bahwa, dia baru pertama kali melihat sisi Lin Tian yang seperti itu. Sedangkan untuk Long Qiao, dia sudah gemeteran ketika melihat kaki tangan dan luka di tubuh Long Chu itu.
Dia baru sadar bahwa, sekarang pemuda yang selalu tersenyum itu bukanlah pemuda yang baik. Di balik senyumannya itu, adalah sesosok monster yang mungkin lebih mengerikan dari saudara laki-lakinya. 5. Ucap Lin Tian. Di saat Lin Tian mengatakan yang kelima, tetua kelima tiba-tiba saja berteriak dengan keras, dan memintanya untuk berhenti. Namun sayangnya, dia tidak mendengarkannya. Tangan Lin Tian seperti pedang, karena tangannya itu mampu memotong tangan kanan dari Long Chu di depan mata semua orang yang ada di sana. "Bocah, berhenti!" teriak tetua kedua. "Ah!" Long Chu berteriak dengan sedih. Tetua kedua yang melihat hal itu menjadi kaget dan marah, tapi sayangnya, dia terlambat untuk menyelamatkan anaknya. Tubuhnya pun bergetar karena marah, setelah dia melihat tangan anaknya telah diputuskan oleh Lin Tian. "Kenapa kamu jadi begitu marah? Bukankah itu wajar jika ada yang terluka di arena?" Ucap Lin Tian sambil tersenyum, dan tangannya masih mencengkeram leher Long Chu yang berteriak kesakitan. Aku sudah menyuruhmu berhenti," ucap tetua kedua dengan marah. "Wah, maaf, aku tidak mendengarnya," balas Lin Tian. "Kamu, bocah keparat. Kamu sungguh lancang. Kamu bahkan tidak menempatkan kepala keluarga dan tetua yang ada di sini di matamu," teriaknya sambil menunjuk ke arah Lin Tian. "Oh, kamu tenang saja, sebelumnya kamu sudah bilang kalau aku adalah seorang alkemis. Jadi tentu saja, aku akan menyembuhkan luka anakmu ini," balas Lin Tian. Dengan sikap dan kekejaman Lin Tian, itu sudah membuat orang-orang yang ada di sana menjadi merinding ketakutan, dan orang-orang yang ada di sana juga sudah terperangah dengan sikap Lin Tian yang berani melawan tetua kedua. Tetapi tetua agung dan tetua kelima yang tadi sudah sangat marah ketika melihat cucu dan anaknya terluka parah, kini sedikit terobati dengan kata-kata Lin Tian. Dia mengangguk puas dengan sikap Lin Tian yang berani itu. Dan akibatnya, para tetua yang tidak berada di pihak tetua kedua, mereka hanya tersenyum tanpa menghentikan Lin Tian. Dan bahkan, Long Hutian juga tidak mengatakan apa-apa. Tapi anak perempuannya, Long Qiao, dia sudah mati rasa ketika melihat hal itu. Dia sekarang tahu, kalau pemuda ini serius dengan apa yang telah dia katakan. "Kamu," seru tetua kedua. "Ayolah, aku dan dia hanya bertanding, wajar saja jika ada yang terluka. Bukankah sebelumnya tetua kedua juga bilang kalau aku juga bisa mengobati berbagai luka?" Ucap Lin Tian dengan tenang. "Kamu," seru tetua kedua, dadanya naik turun, dan dia tidak bisa berbicara apa-apa lagi. Semua ucapan yang dikatakan kepada tetua agung dan tetua kelima, itu telah dikembalikan oleh pemuda ini. Bukan hanya anaknya yang terluka parah, tapi bahkan dia malu karena pemuda ini, dan dia ingin sekali membunuhnya. "Oh, aku mengerti. Jadi seperti itu ya." Tetua kedua ternyata adalah tipe orang yang suka menyakiti orang lain, tapi tidak ingin disakiti. Itu sama halnya seperti hiu yang suka memakan saudaranya sendiri, ucap Lin Tian dengan nada menyindir, dan wajahnya juga masih tersenyum. "Kamu benar-benar sungguh lancang, matilah," teriak tetua kedua. Tetua kedua sudah tidak bisa menahan lagi amarahnya, dan dia segera menyerang Lin Tian di depan semua orang yang ada di sana. Bahkan Long Hutian yang masih tidak percaya, kalau tetua kedua akan begitu berani menyerang Lin Tian. Melihat hal itu, dia menjadi kaget dan terlambat untuk menghentikannya. "Oh, majulah. Aku tidak ada takut-takutnya denganmu," ucap Lin Tian sambil tersenyum. Lalu, saat tetua kedua sudah hampir dekat dengan Lin Tian, dia dengan santainya menghilang dari sana, dan kemudian digantikan oleh Long Chu yang sudah tidak berdaya. Akibatnya, serangan tetua kedua itu mengenai anaknya sendiri. Bang! Ah! Cerit! Langsung saja, seluruh tulang Long Chu patah semua, dan bahkan dia berteriak sebelum akhirnya pingsan. Dan itu dapat dilihat dengan jelas bahwa, dia sekarang sudah setengah mati akibat menerima dari serangan tetua kedua. "Teriak tetua kedua. Semua orang menjadi terkejut,
dan bahkan tidak percaya dengan apa yang terjadi. Di bawah tekanan seorang praktisi tahap alam abadi pun, pemuda itu bisa berhasil menghindarinya, dan bahkan menggantikan dirinya dengan orang lain. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.